Catatan perjalanan nyambung tali paseduluran alumni Semanpo 80. Ini adalah cerita perjalanan tali silaturahim para alumni Semanpo 80 menurut pengalaman dan pengamatan saya, Suharjito bin Supardi. Kami adalah lulusan SMA Negeri Ponorogo tahun 1980. Sengaja saya tidak menyebut SMA negeri berapa, karena saat itu adanya SMA negeri di Ponorogo memang hanya satu, yaitu SMA kami yang beralamat di Jalan Bathara Katong. Berhubung saya dan para teman saat ini sudah menjadi bapak, ibu, bahkan banyak juga yang sudah bisa disebut Eyang Putri dan Eyang Kakung, maka di cerita ini saya akan menambahkan sebutan Mas bagi teman pria dan Jeng bagi teman wanita. Para pemirsa dan pendengar yang tercinta, selepas lulus SMA, kami tentu saja berpisah melanjutkan perjalanan hidup masing-masing. Kebanyakan dari kami melanjutkan untuk menuntut ilmu di perguruan tinggi selanjutnya. Namun ada yang tidak berapa lama setelah lulus memutuskan membentuk rumah tangga. Saya pribadi yang saat di SMA duduk di jurusan IPA menyadari ketidakmampuan saya di bidang IPA. Oleh karena itu, saya memutuskan melanjutkan studi di bidang ilmu sosial dengan menuntut ilmu di daerah istimewa Yogyakarta yang sampai saat ini masih saya tempati sejak 41 tahun yang lalu. Beberapa bulan menuntut ilmu di daerah yang jauh dari orang tua, muncul kabar bahwa akan ada reuni di Ponorogo. Saat itu saya sempatkan pulang ke sana untuk menghadiri acara reuni tersebut. Saya ingat saat itu suasananya sangat menyenangkan dan ramai sekali karena bisa berkumpul kembali setelah beberapa bulan saja berpisah dari para teman. Sepertinya karena rasa senangnya itulah masing-masing hadirin ngobrol ngalor ngidul dengan teman-teman yang kebetulan duduk di dekatnya. Suasana riuh ramai akibat obrolan yang mengasihkan mempengaruhi dan menyebabkan para hadirin tidak mempedulikan apa yang disampaikan MC dan acaranya. Sehingga ya intinya ketemu dan ngobrol yang tak ada juntrungnya. Tetapi barangkali itulah memang inti reuni sebenarnya. Saya ingat
waktu itu Mas Mukib yang berbicara di depan tidak digubris oleh para hadirin. Lucu tapi ya menyenangkan. Setelah sekian tahun berlalu, saya ingat peristiwa itu, tetapi peristiwa itu meninggalkan pertanyaan di benak saya. Di rumah siapa sebenarnya ya acara sekian tahun yang lalu itu? Ketika itu saya tanya sini, tanya sana. Semua teman sudah pada tidak ingat. Tetapi ternyata baru belum lama inilah, tahun 2021 inilah saya mendapatkan jawabannya. Tanya dan konfirmasi ke Jeng Farida. Ternyata Renu tersebut diadakan di rumah dia. Katanya saat itu dia menjamu para hadirin dengan bakso. Aku dewe selali. Itulah tadi sekilas cerita acara berkumpul kembali yang saya anggap atau saya namakan reuni prematur Semangku 80. Dan setelah peristiwa itu rasanya masing-masing kami punya urusan sendiri-sendiri, sehingga tidak sempat saling berhubungan, apalagi bertegur sapa. Lama sekali para alumni tidak saling berhubungan hingga bertahun-tahun. Apa yang terjadi dengan sesama alumni tidak ada yang mengetahui, karena memang tidak ada kontak dari satu ke yang lain. Para pemirsa dan pendengar yang tercinta, berikut adalah catatan tahun 2001. Pada tahun 2001, yaitu 21 tahun setelah kelulusan dari SMA, timbul keinginan saya untuk mengumpulkan para teman, sekedar melepas kangen setelah 21 tahun berpisah. Tentunya akan sangat menyenangkan, saya pikir. Saat itu kemunculan alat komunikasi yang berupa HP belum lama. Oleh karena itu saya sendiri tidak tahu dan tidak punya nomor HP masing-masing teman. Yang saya punya nomor telepon kabel beberapa teman saja, antara lain almarhum Risdiana yang saat itu menetap di Kudus, Mas Mukib, almarhum Heru Nur Wahid, Jeng Nanik Bangsalan, Jeng Sri Mulyati. Nah, dari teman-teman inilah gedok tular bisa dilakukan para teman yang telah saya hubungi tersebut. Sehingga selain yang saya hubungi tersebut, hadir pula almarhum Udin Sunnah beserta anak istri, Jeng Iin bersama almarhum Mas Bambang, Mas Yudianto, Mas Heni Nugrahanto bersama istri, Mas Iyik, Mas Fuad, Mas Yusdianto, Mas Furkon, Mas Suryo Widodo, Mas almarhum Wowo, Mas Hari Hostes, dan siapa lagi saya sudah tidak ingat. Ada sekitar 20 orang hadirin. Mereka saya undang di rumah ibu saya Jalan Jawa pada jam 9 pagi pada hari kedua Idul Fitri tahun 2001. Saya ingat waktu itu saya siapkan nasi opor ayam. Yang hadir paling awal adalah Jeng Nani. Sementara menunggu kehadiran para teman, Jeng Nani membantu persiapan pasugatan atau hidangan di dapur. Matur nuwun Jeng Nani.
Dan alhamdulillah pada saat yang dinantikan para teman hadir berkumpul di rumah orang tua saya. Acaranya tiada lain kecuali hanya ngobrol ngalor ngidul sakpol-poli. Sangat menyenangkan dan menggembirakan. Saking asik dan senangnya menyebabkan saya lupa ambil foto ketika semua hadirin kumpul lengkap sekitar 20 orang. Barulah saya ingat kamera atau tustel yang sudah saya persiapkan dengan isi klis 36 kali jepretan. Itu ketika sebagian besar hadirin sudah pada pulang. Betul-betul getun keduwung. Rasanya seperti mau nangis. Hanya tinggal 9 orang termasuk saya yang masih bertahan di sana. Untuk selanjutnya 9 orang tersebut berembuk merencanakan acara reuni tahun berikutnya, yaitu reuni tahun 2002. Pada jam 9 malam hari itu juga datanglah Jeng Sri Mulyati yang diantar anak lanang. Saya tanya, "Loh, kok teko saiki ki piye?" Lah wong acarane wis awan mangi. Duh, Gusti apes men Jumul. Ya, barangkali komunikasi dengan Jengmul terjadi salah tangkap. Ada miss. Dikiranya undangan saya adalah jam 9 malam. Makanya dia hadir jam 9 malam. Tapi kan saya pikir, lah nek undangan reuni kok jam 09.00 bengi iki terus rampungnya jam piro? Itulah sekilas catatan cerita tahun 2001 saat saya mengundang beberapa teman di rumah orang tua saya. Yang berhasil saya abadikan fotonya adalah 8 orang hadirin yang masih bertahan ngobrol setelah duhur dan makan siang. Catatan tahun 2002. Mendekati Idul Fitri tahun 2002, para teman yang telah berdiskusi pada tahun sebelumnya tentang rencana reuni tahun 2002 termasuk yang tidak hadir saat itu ternyata berkomitmen tinggi untuk mewujudkan reuni beneran. Disupport oleh Jeng Atika dan yang lain, terlaksanalah reuni itu di rumah Mas Mukhib Jalan Irian Jaya. Sangat menggembirakan. Karena ternyata cukup banyak alumni yang hadir saat itu. Hanya sayang sekali saya tidak ada dokumentasi yang berupa foto dari peristiwa itu. Mas Mukib saya tanyai apakah ada kenang-kenangan berupa foto dari reuni di rumahnya tahun 2002 itu. Jawabnya, enggak duwe. Lah wong si Fuad tak titipi pustel. Karepku ben dekne ae sing motret-motreti. Sing meni duit gendut ben ditukokne klis. Pas reuni ya
Pas reuni ya tak nggo muter-mutret. Bareng wis tekan angka 36 tak njeki motrete. Wis tekan angka 36 berarti wis entek jatah klise. Tapi tak ceklek-ceklekne nganti tekan 38 jek iso ceprat-cepret. Nah, mungkin iki klis ekstra. Pada keesokan harinya Mas Yitno yang bersama istri setelah check out dari menginap di suatu hotel di Ponorogo melewati rumah Mas Mukib. Di sana masih terpampang spanduk reuni. Mampirlah di rumah Mas Mukib. Ngaruhnya sekaligus tanya bagaimana reuni hari kemarinnya. Nah, mumpung Mas Yitno sekalian masih belum pamit pulang, dipotretlah mereka berdua. Ternyata tustel juga masih bisa digunakan. Cepret lagi. Barangkali khawatir kalau salah membuka tustel bisa mengakibatkan foto tidak jadi. Mas Mukib pergi ke tukang foto minta tolong dibukakan tustel. Si tukang foto masuk ke kamar gelap membuka tustel. Kemudian keluar menemui Mas Mukib lagi. Mas, lah wong mboten wonten klise ngaten lho. Weh, ladalah. Cerita Mas Mukib. Jebul sifat lali, ora ditukoni klis. Nah, inilah para pendengar dan pemirsa cerita mengapa reuni tahun 2002 tidak meninggalkan kenangan foto satupun. Catatan tahun 2003. Tahun berganti, Idul Fitri tahun 2003 tiba. Alhamdulillah para bolo 9080 masih bersemangat tinggi mengadakan reuni tahun itu juga. Berkat kegigihan para pejuang silaturahim 9080 terlaksanalah reuni tahun 2003 di rumah Mas Zudianto Jalan Merapi. Cukup banyak juga teman yang bisa hadir saat itu. Alhamdulillah. Catatan tahun 2004. Di tahun 2004 tidak ada acara reuni Semanpo 80. Tetapi Jeng Atika saat Idul Fitri tahun itu pada hari kedua mengundang para teman di acara akikoh cucunya. Pelaksana acara mengambil tempat di rumah Jalan Tirto Tejo yang menghadap ke selatan.
tahun 2005. Tahun 2005 tidak ada reuni. Catatan tahun 2006. Tahun 2006 dengan bantuan dari almarhum Mas Winarno untuk pertama kalinya diadakan reuni di aula kantor Bapeda lantai atas dengan menggelar tikar, nyanyi bareng, makan sego gulai sate. Setelah makan siang, mungkin karena masing-masing hadirin punya urusan, sebab masih pada suasana Idul Fitri, satu persatu pamit pulanglah para hadirin. Dengan demikian bubarlah acara reuni tahun 2006. Catatan tahun 2007. Pada tahun 2007 tidak ada reuni. Catatan tahun 2008. Pada tahun 2008 untuk kedua kalinya reuni diadakan di kantor Bapeda lagi pada tanggal 2 Oktober. Seperti reuni tahun 2006, reuni tahun 2008 berjalan sesuai dengan yang direncanakan dan kurang lebih sama suasananya dengan reuni tahun 2006 atau 2 tahun sebelumnya. Catatan tahun 2009. Pada tahun 2009 tidak ada reuni. Tetapi pada hari kedua Idul Fitri, teman kita, saudara kita, Jeng Eni Indarwati mengundang para teman untuk berkumpul menjalin silaturahim di rumahnya nan besar dan megah yang terletak di Kecamatan Siman. Kita diterima di rumahnya dengan keramahan kedua tuan rumah dan dengan hidangan yang luar biasa. Tidak ada kata yang lain yang bisa saya sampaikan kecuali rasa terima kasih kepada Jeng Eni dan Pak Udin karena sifat dermawannya. Matur nuwun. Catatan tahun 2010. Pada tahun 2010 belum ada media yang namanya WhatsApp. Yang sudah ada saat itu adalah Facebook. Dengan Facebook terbentuklah grup yang dinamakan
Glenikan 80. Rombongan Glenikan 80 selalu cukup gayeng dengan obrolan yang sangat menghibur. Dan lewat rombongan Glenikan 80 di Facebook lah rembukan tentang rencana berkumpul di Trawas Mojokerto dilakukan, dan alhamdulillah itu jadi terlaksana pada tanggal 17 sampai 18 April 2010 dengan menginap di semacam villa milik Ubaya. Acara di Trawas saat itu dihadiri 27 orang. Di sanalah saat itu Jeng Endang Widiati mengusulkan rencana reuni tahun 2011 diadakan di Yogyakarta. Pada tahun yang sama, bulan September tanggal 11 sampai 12, reuni untuk tahun 2010 diadakan di Ngebel Ponorogo. Untuk pertama kalinya kepada para peserta reuni dibagikan seragam kaos berwarna hitam. Acara siang hari diselenggarakan di tempat dengan pemandangan telaga di bawah guyuran hujan yang sangat lebat. Pada malam harinya para hadirin disediakan tempat menginap, namun sayang sekali hanya beberapa orang saja yang berkenan menginap di sana. Sebagian besar pada pulang ke tempat asalnya masing-masing. Hal ini membuat suasana malam tidak semarak seperti yang diharapkan. Dan ini pula yang membuat panitia cukup pusing. Di satu sisi suasana malam tidak berjalan seperti harapan. Di sisi lain, keesokan harinya panitia mesti membayar biaya sewa kamar yang tidak ditempati, juga konsumsi dan sebagainya. Jeng Atika sebagai orang yang bertanggung jawab kelihatan cukup terpukul dengan kejadian itu. Ya, semoga menjadi amal ibadahnya. Dan kita juga bisa mengambil hikmahnya. Tetapi barangkali bisa dimaklumi karena suasana waktu itu masih merupakan suasana Hari Raya Idul Fitri. Lagi pula antara Ngebel dan Kota Ponorogo tidaklah jauh jaraknya, sehingga para hadirin cenderung untuk pulang ke rumah masing-masing. Catatan tahun 2011. Pada tahun 2011 bulan Mei tanggal 14 sampai 15 semalam, saya yang ditunjuk sebagai koordinator reuni menentukan tempat di daerah Gunung Merapi yang pada tahun sebelumnya meletus, menghanguskan dan meluluh lantakkan lingkungan sekitar puncak Gunung Merapi, termasuk kediaman Mbah Marijan. Reuni saat itu dihadiri sekitar 45 orang alumni Semanpo 80. Tidak ada pembagian kaos seragam.
Catatan tahun 2012 dari hasil rembukan pada reuni 2011 di Kaliurang, Yogyakarta, disepakati bahwa reuni tahun 2012 diselenggarakan untuk ketiga kalinya di Aula Kantor Bapeda Ponorogo pada tanggal 10 Agustus, bertepatan juga dengan Hari Raya Idul Fitri. Tentu saja acara reuni berjalan sebagaimana reuni sebelumnya, yaitu setelah makan siang para peserta reuni pamit pulang ke rumah orang tua masing-masing. Saat reuni tahun 2012 juga tidak ada pembagian seragam kaos. Ini adalah foto-foto kenangan reuni tahun 2012. Catatan tahun 2013. Tahun 2013 reuni diadakan di daerah perkebunan Wonosari, Malang. Suasana lingkungan sangat dingin. Ini Mas Mariono ketika itu hadir. Reuni dihadiri 33 orang peserta. Ada pembagian kaos seragam berwarna putih. Waktu itu suami Jenglika Mas Singgih juga hadir. Hadir juga di acara reuni di 2013 almarhum Mas Agus Haryadi Sampung, juga almarhum Mas Agung Bulu. Pada acara rembukan hari kedua menghasilkan keputusan yang antara lain bahwa mulai tahun berikutnya reuni sebaiknya diadakan di luar daerah Ponorogo untuk menghindari kejadian bahwa peserta pulang ke rumah masing-masing tanpa menginap bersama di tempat reuni, sebagaimana terjadi pada reuni 2010 di Ngebel tahun 2010.
Catatan tahun 2014, reuni tahun 2014 diselenggarakan di Sarangan, Kabupaten Magetan. Berhubung waktu itu aula tempat menginap tidak memadai untuk berkumpul bersama pada acara malam harinya, panitia secara mendadak menyewa aula hotel terdekat yang ukuran luasnya cukup untuk mengadakan acara kumpul pada malam hari. Alhamdulillah, Mas Lukas yang kiri ini bisa hadir waktu reuni 2014 di Sarangan. Semoga untuk kedepannya bisa hadir Mas Luk, dan semoga tetap sehat. Catatan tahun 2015. Reuni tahun 2015 diadakan untuk kedua kalinya di Yogyakarta. Koordinator reuni menentukan tempat reuni di kawasan kota Yogyakarta, yaitu di bekas asrama Dharma Putra milik UGM yang telah diubah fungsinya sebagai hotel.
Tercatat peserta yang hadir saat itu 77 orang. Pada hari kedua saat acara rembukan, sayang sekali hanya dihadiri kira-kira sepertiga dari peserta yang hadir pada hari pertama. Sekilas cerita, kira-kira 3 hari sebelum terselenggaranya reuni, koordinator reuni mengalami kecelakaan yang menyebabkan kaki tidak berfungsi sebagaimana mestinya. Tetapi alhamdulillah acara reuni berjalan tanpa halangan. Disampaikan terima kasih kepada para teman Semampu 80 Rayon Jogja yang saat itu membantu koordinator demi terlaksananya reuni 2015. Catatan tahun 2016. Reuni tahun 2016 diselenggarakan di Villa Holanda, Kota Batu pada tanggal 6 sampai 7 Mei. Reuni ini berhasil mengundang lebih banyak peserta yang hadir daripada reuni sebelumnya di Jogja. Lebih dari 80 orang alumni Semampu 80 hadir di reuni Kota Batu tahun 2016. Selamat kepada koordinator reuni Mas Didik dan para supporternya. Memang luar biasa. Catatan reuni tahun 2017. Reuni tahun 2017
diadakan di Perkebunan Kopi Karanganyar, Nglegok, Blitar, dikoordinasi oleh Mas Agus Budi Handoko. Lokasi reuni berada di daerah yang cukup sejuk. Itu terjadi pada bulan April tanggal 22 sampai 23. Ketiga putra Mas Agus Budi Handoko ikut cawe-cawe demi suksesnya acara reuni. Juga dibantu Mas Udi Praseno dan Jeng Heri, dua orang alumni yang bagaikan ditelan bumi. Tidak ada kabarnya selepas lulus dari SMA. Tetapi alhamdulillah muncul dari bumi saat reuni di Blitar. Semoga tetap sehat. Dari reuni di Blitar ada semboyan semongko, semangat sampai bongko. Matur nuwun para bolos 80 wilayah Blitar. Ini ketiga putra Mas Agus Budi Handoko. Catatan tahun 2018. Semanpo 80 tetap berjaya dengan menyelenggarakan reuni di Trawas pada tanggal 14 sampai 15 April 2018. Saat acara malam hari, listrik di daerah Trawas mati atau giliran, sehingga acara malam dimulai sudah agak terlambat, namun tetap tidak mengurangi suasana yang penuh ceria dan gembira yang luar biasa. Acara malam hari dipimpin oleh Mas Suryo Widodo. Mas Suryo yang dalam kesehariannya nampak pendiam, tetapi di luar dugaan ternyata bisa membuat suasana hidup pada malam hari di reuni Trawas. Hidup warga bonek Semanpo 80 dengan jerih payahnya yang bisa mensukseskan acara reuni tahun 2018. Sebagai catatan, saat itu pertama kalinya rekan kita almarhumah
Profesor Linawati bisa menyempatkan hadir di tengah-tengah kita. Catatan tahun 2019. Tahun 2019 inilah sampai video ini saya buat terakhir kalinya reuni 90-80 diadakan. Terselenggaranya reuni yaitu di kota Surakarta pada tanggal 20 sampai 21 April dengan menempati Hotel Kusuma Said Prince. Reuni ini diorganisasikan oleh para teman rombongan Bajabar. Inilah reuni termewah dan terbanyak dihadiri oleh para alumni. Rupanya pihak panitia yang dipegang para anggota rayon Bajabar mempunyai komitmen tinggi untuk mensukseskan reuni yang menjadi tanggung jawabnya dan membuat rasa senang, gembira, dan puasnya para peserta reuni. Para peserta reuni ditempatkan di kamar yang bagi saya pribadi sangat mewah. Pasugatan atau hidangan yang sangat enak. Demikian juga tempat kumpul yang nyaman dan memadai untuk acara malam harinya, serta MC-nya yang memang profesional betul. Hal itu membuat suasana reuni benar-benar hidup, tak bisa dilupakan. Rasa terima kasih yang tidak bisa digambarkan dengan kata atau ungkapan apapun saya sampaikan kepada para dulur daerah Bajabar yang telah melaksanakan kepanitiaan reuni 2019 dengan sukses besar. Sukses Bajabar, betul-betul extraordinaire. Iya baik, kami ucapkan selamat malam dan selamat datang untuk Bapak Ibu, para tamu yang berbahagia. Pastinya dalam acara reuni SMA Negeri Ponorogo. Pada hari ini reuni kita pada hari ini Solo yang sudah hadir 98 orang, alhamdulillah. Dan ini perlu kita pertahankan. 98 orang. Saya jawab, ini berdasarkan C1. Nah, quick run itu masih belum bisa dipertanggungjawabkan. Ini tergantung sampelnya, Pak. Yang diambil sampelnya yang gemuk atau yang kurus gitu. Oke, saya mau cek semangatnya dari Bajabar. Di mana tepuk tangannya? Wah. Yang kedua dari Joglo Semar. Mana ye? Konten mengatakan, Pak emang kita udah tua. Oh gitu. Oh iya, mohon maaf. Sebaiknya pakai Pak atau Mbak.
Catatan tahun 2020. Tibalah tahun 2020. Sebagaimana hasil rembukan pada saat reuni di Surakarta, kepanitiaan reuni disetujui dihandle para anggota Rayon Joglo Semar. Rencana reuni telah dimatangkan 100% setelah rembuk sana rembuk sini. Survei tempat reuni dilakukan di Semarang dan sekitar, Surakarta dan sekitar, Yogyakarta dan sekitar. Dari rembukan dan pertimbangan para anggota Joglo Semar disepakati bahwa reuni tahun 2020 diselenggarakan di Yogyakarta, yaitu di Wisma Kagama milik UGM. Panitia telah membayarkan sebagian besar DP atau uang muka untuk penginapan. Biaya untuk konsumsi pun telah dibereskan, namun berhubung pada tahun 2020 yang rencananya reuni diadakan untuk ketiga kalinya di Yogyakarta ini terpaksa diundur akibat tersebarnya virus COVID-19. Tetapi seperti yang saya sampaikan di atas bahwa karena tersebarnya virus COVID-19, reuni yang rencananya diadakan pada bulan Mei diputuskan diundur pada bulan Agustus. Ternyata sampai saat yang ditentukan juga virus yang mematikan itu masih tetap merajalela dan belum ada tanda-tanda akan mereda. Maka panitia memutuskan meniadakan atau membatalkan rencana reuni tahun 2020. Hingga video ini dibuat belum jelas kelanjutan acara yang setiap tahun terselenggara sampai tahun 2019 di Surakarta itu. Semoga para bolo Semanpo 80 yang belum dipanggil Allah ini tetap sehat, bersemangat. Semoga Allah belum berkehendak memanggil satupun dari para bolo Semanpo 80 ini, sehingga bisa bertemu kembali di acara reuni berikutnya. Amin. Catatan khusus: sejak dari embrio reuni sampai rencana reuni tahun 2020 yang tidak jadi itu, kehadiran peserta reuni tidak pernah berbayar. Ini adalah karena didukung oleh keikhlasan para anggota atau hadirin untuk menyumbangkan dananya pada saat reuni. Juga keikhlasan para donatur khusus yang memang luar biasa, sangat membantu demi kebersamaan Semanpo 80.